di bulan Ramadan ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang harus panjenengan pahami bahwa kehidupan kita itu hanya berkutat di antara belajar dan mengajar. Sebenarnya itu saja. Mulai kalian kecil sampai kapanpun, itu kehidupan kita hanya berputar di antara belajar dan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat serta salam tak lupa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini di Ramadan ini kita diberikan kenikmatan sehat ya nggih. Terima kasih. Kenikmatan, kebahagiaan dan hal apapun yang tak luput kita syukuri. Sedulur Krisna semua yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya bersama Kiai kami, Kiai Umam. Beliau merupakan pimpinan Majelis Dzikrul Sa'adah Kota Samarinda. Alhamdulillah, pripun kabar Yai? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Semoga kita semua di hari ini terus mendapatkan kelembutan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih Yai. Nah, Sedulur Krisna, kita sudah masuk di episode 2, yaitu program kami tuh P3 Yai. Nggih. Nah, ini kami ingin bincang-bincang mengenai seputar dunia Ramadan Yai. Siap. Nggih. Ini udah masuk pertanyaan pertama Yai. Kita sudah sering Yai mendengar istilah Syahrul Quran. Nah, itu apa Yai? Kenapa bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran Yai? Syahrul Quran. Oke. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fendi. Sedulur Krisna. Iya. Memang bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana beliau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang petunjuk bagi manusia. Dan yang terakhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga manusia, khususnya orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk berpuasa. Ini ada keterkaitan yang sangat ideal. Kenapa? Manusia diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan agar dirinya bersih, hatinya suci, dan mudah untuk menerima hidayah yang petunjuknya itu berasal dari Al-Quranul Karim. Itu Mas Fendi. Syukur alhamdulillah Yai bisa terjawab hari ini Yai. Ternyata istilah-istilah di masyarakat yang sering kita dengar itu dari Kiai Umam, Sedulur Krisna, semoga menjadi manfaat, menjadi ilmu baru Kiai, khususnya untuk saya yang sebelumnya hanya mendengar apa itu Syahrul Quran. Ternyata yang Kiai sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk mengenai lanjutan yang disampaikan Yai tadi Yai, terdengar Al-Quran ini menjadi pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Nah, itu maksud dari Yai itu seperti apa ya?
Sehat. Jadi Al-Quran itu diturunkan nggih, sebagai petunjuk bagi manusia. Setelah itu Al-Quran juga menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dilanjutkan di situ Allah berfirman, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dikalah kebenaran sudah datang, maka yang batil itu akan hancur. Disinilah momen kalau kita ingin berjuang didasari dengan keikhlasan, memperjuangkan kebenaran, didasari dengan kebersihan hati, ketenangan batiniah kita untuk memperjuangkan kebenaran, maka yang batil itu akan hancur. Itu janji Allah, karena wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, disinilah sebenarnya juga yang di bawah risalah oleh baginda Rasulullah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran juga, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah diturunkan dari sisi Tuhanmu, yakni cahaya. Cahaya itu nurun, itu mau baginda Rasulullah, wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai penjelas. Jadi Allah menurunkan baginda Rasulullah sebagai rahmah, Al-Quran sebagai petunjuk-petunjuk untuk memperjuangkan kebenaran itu. Nah, disitulah dibuktikan oleh Rasulullah mengemban risalah, membawa risalah itu hanya dalam jangka waktu berapa? 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran itu diturunkan. Disitulah baginda Rasulullah sukses membawa risalah. Cahaya Islam terang sebagai rahmah seluruh alam semesta. Jadi turunnya, ditugasnya baginda Rasulullah bersamaan juga diturunkan Al-Quran, cahaya Islam itu terang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Syukur alhamdulillah, masya Allah, itu yang disampaikan oleh Yai Umam. Kemudian saya ingin menanyakan Yai, Siap. untuk hukumnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan Yai. Hukumnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Oke. Kalau berbicara tentang keterkaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya di sini. Di bulan Ramadan ada 5 keistimewaan. 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, kita berpuasa di bulan Ramadan itu, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah sama seperti wanginya bunga kasturi Yai. Nah, yang kedua, terjadi interaksi yang kuat antara penduduk langit dan penduduk bumi. Salah satu contohnya, saat dari 5, yang kedua itu adalah malaikat di setiap saat, tiap hari di bulan Ramadan itu memohonkan ampun orang-orang yang berpuasa. Dan ini luar biasa nih. Jadi jangan sampai tinggal puasa, ya. Karena berpuasa itu
Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, setiap saat malaikat itu mendoakan selama bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, setiap hari surga itu dihias selama bulan Ramadan. Yang keempat, setan-setan dibelenggu. Dan yang kelima, di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan, baginda Rasulullah itu mendirasa tadarusan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi di setiap malam malaikat Jibril itu turun ke alam dunia, duduk bersama Rasulullah untuk tadarusan Al-Quran. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran, Jibril yang menyimak. Itu yang dilakukan baginda Rasulullah selama bulan Ramadan di setiap malamnya. Jadi kalau melihat dari luar biasanya keterkaitan antara bulan Ramadan dengan pembacaan Al-Quranul Karim, ini sebagian ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Okay? Jadi sunnah muakkad karena luar biasanya, dan baginda Rasulullah pun pada waktu bulan Ramadan membaca Al-Quran itu disimak oleh malaikat Jibril. Itu kenapa di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu termasuk sunnah muakkad. Gitu Mas Fede ya. Terima kasih Yai. Tidak bermaksud untuk ria sebelumnya, tapi alhamdulillah saya tersentuh apa yang Yai sampaikan dengan pengalaman saya pribadi Yai di Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah itu saya benar-benar meniatkan kuat untuk menjadwalkan diri, yaitu 1 hari 1 juz Yai. One day one juz. Nah, di situ ya alhamdulillah dari setelah saya mengamalkan itu, yaitu tadi yang disampaikan Yai, kesinambungan antara Ramadan dan membaca Al-Quran Yai. Manfaatnya besar sekali pribadi saya yang saya temukan untuk perjalanan selama waktu itu. Alhamdulillah tidak pernah menemukan artinya kesulitan ya, selalu dipermudah apapun itu, dan apapun yang disampaikan ya tadi seketika langsung introspeksi ya. Semoga kita semua bisa tetap istiqomah ya menjalankan membacakan Al-Quran tidak hanya khususnya di bulan Ramadan. Semoga setelah Ramadan pun bisa berlanjut. Artinya kebaikan-kebaikan mengikuti ya setelah Ramadan ini, insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Yai. Sedulur Krisna, terima kasih masih bersama saya Pepen dan juga Yai kita Yai Umam. Alhamdulillah untuk program P3 ini diselenggarakan sepenuhnya oleh produk kita Aktif Nerea Water, air di mineral kita Yai. Sangat cocok untuk dikonsumsi di bulan Ramadan, menyegarkan. Baik, terima kasih Yai. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, semakin menarik alhamdulillah Sedulur Krisna. Untuk membaca Al-Quran itu kan di bulan Ramadan termasuk sunnah muakkad Yai. Itu untuk membaca. Nah, untuk belajar Al-Quran Yai di bulan Ramadan itu seperti apa Yai menurut Yai? Nah, ini yang menarik Mas Pepeng. Menarik ini, itu yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Jadi kalau membaca saja di bulan Ramadan itu sunnah muakkad. Nah, ini untuk generasi muda Islam sangat penting dicatat betul bahwa belajar Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah ketetapan kewajiban kepada setiap orang Islam
kepada seseorang yang tidak bisa diwakilkan kepada siapa. Itu namanya fardu ain. Termasuk belajar Al-Quran, belajar menulis dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita harus minimal bisa menulis suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah, itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena membaca suratul Fatihah itu adalah masuk dalam rukunnya sholat. Oke? Nah, ini penting. Masya Penting. Allah. Minimal kita belajar membaca suratul Fatihah. Oke. Tuh. Kenapa belajar Al-Quran itu adalah fardu. Juga disampaikan oleh Allah yang memperkuat bahwa Al-Quran ini, belajar Al-Quran adalah fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzala dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Nah, di sini. Kenapa awal yang harus kita pelajari itu adalah ilmu Al-Quran? Karena tidak ada kitab yang dijaga seperti Al-Quran. Allah sendiri yang berjanji, inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Makanya sekarang itu secara otomatisasi ada hafidhul Quran yang menjaga Al-Quran. Itu karena sudah janji Allah. Al-Quran itu tidak akan pernah hilang. Al-Quran itu akan terjaga sampai yaumul akhir karena sudah janji Allah. Inna nahnu nazzala dzikra. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya. Itu salah satu kenapa kita harus belajar. Yang pertama itu adalah belajar tentang Al-Qur'anul Karim. Karena semua induk dari semua ilmu itu adalah inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tadi pemaparan dari Yai Umam. Ternyata untuk baca Al-Quran itu termasuk sunnah muakkad ya nggih. Membaca ya. Membaca Al-Quran itu termasuk Kalau sunnah belajarnya itu fardu ain. fardu ain. Nggih, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nih Yai, kepada siapa Yai kita untuk membaca Al-Quran ini Yai? Untuk teman-teman yang mungkin masih mau belajar, ingin mendalami lagi Al-Quran Yai. Nggih, terima kasih. Sedulur Krishna, berarti Mas Pepeng ini semangat ini. Antusias Yai untuk memperbaiki baca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Di situ pijakan. Fas'alu ahlaz zikri. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli ilmu tentang Al-Quran, tentang ilmunya Allah. Jika kalian tidak mengetahuinya, itu perintah. Jadi fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi diperintahkan mencari. Mencarilah orang yang mengetahui tentang ilmunya Allah, tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan dikala kamu tidak mengetahui. Disitulah kita betul-betul harus mencari siapa yang ideal untuk saya datangi untuk taklim, belajar tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau di zaman sekarang kan sudah banyak ya tempat untuk kita metode-metode yang bisa mempercepat
Belajar Al-Quran itu sudah cukup banyak. Yang terpenting itu tadi, sanadnya yang betul-betul musalsal sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dari, kalau anak-anak kita dari disekolahkan ke sekolah-sekolah madrasah diniyah, madin, jenjang selanjutnya bisa ke pesantren, ya, sampai ke sekolah tinggi yang betul-betul itu menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus. Okay? Jadi mulai belajar di sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran, itu ada TPA, madrasah diniyah, yang khususnya yang utama harus dipelajari itu adalah apa? Belajar menulis dan membaca suratul Fatihah. Oh, ini luar biasa. Nah, misalnya nggih, sekarang kalian belajar suratul Fatihah. Nggih, belajar suratul Fatihah. Nanti Mas Pepeng sudah berkeluarga belum nih? Belum. Belum. Nah, nanti kalau sudah berkeluarga punya anak, jangan salah. Usahakan yang ngajari suratul Fatihah itu Mas Pepeng sendiri. Orang tuanya sendiri ya ini. Kenapa? Alasannya karena suratul Fatihah ini adalah rukun dalam melaksanakan sholat. Dikala itu dibaca setiap hari oleh anak turunan kita, berarti pahalanya Mengalir ya. terus mengalir terus. Masya Allah. Ini catatannya. Ya. Jadi diusahakan kita sebagai orang tua, nanti Mas Pepeng kalau sudah berumah tangga, punya anak, jadi istrinya disempurnakan bacaan suratul Fatihahnya, anaknya diajari, gitu. Nah, setelah itu, dikala anak semangat di dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah yang fardu, ibadah sholat 5 waktu dan dibaca, pahalanya mengalir karena jangan diserahkan ke orang, ya, diusahakan eman-eman, gitu Mas Pepeng ya. Makanya cepat berumah tangga, punya anak, pelajari. Amin ya. Minta doanya lu ya. Amin Gitu ya. Masya Allah. Amin ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan dari saya ya. Untuk kami yang masih belajar mengenai Al-Quran ya. Nah, ketika membaca kami ini pasti raya ada ketakutan yang salah dalam penyebutan dan titik koma dan segala macam nih ya. Nah, itu pandangannya seperti apa ya? Agar kami ini selalu termotivasi belajar dengan semangat yang artinya pengen sempurna ya. Akhirnya yang pengen mendekati yang sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dari guru-guru kami. Oke. Ini terkait masalah kita belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, yang itu adalah hukumnya adalah apa tadi? Fardu ain. Fardu ain nih. Fardu ain itu berarti kita harus mengetahui standar minimalnya, dasar-dasarnya. Jadi yang menarik itu yang disampaikan baginda Rasulullah dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, ini kejar Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kan sudah terjawab tadi. Jadi khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Barang siapa yang belajar Al-Quran dan setelah itu mengajarkannya. Yang harus panjenengan pahami bahwa kehidupan kita itu hanya berkutat di antara belajar dan mengajar. Sebenarnya itu saja. Mulai kalian kecil sampai kapanpun, itu kehidupan kita hanya berputar di antara belajar dan mengajar. Dan ini harus diniati. Jenengan sekarang belajar, kalau setelah ahli, jangan melarikan diri dari keahlian yang kalian miliki. Kalian punya kewajiban untuk mengajar, mengimplementasikan. Nah, nanti sampean di usia tertentu setelah berumah tangga, pasti sampean akan belajar lagi. Belajar tentang apa? Setelah ahli, nanti sampean ajarkan lagi. Itu sampai sepuh pun terus.
proses belajar mengajar itu akan terus sinergi dengan alam semesta ini akan terus. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa gitu. Masya Allah. Jadi kalau terkait tadi dasar-dasar nggih, dasar-dasar apa yang harus kita pelajari di Al-Qur'an agar memenuhi syarat standarnya fardu ain itu tadi. Yang pertama apa tadi? Belajar menulis dan membaca minimal nggih suratul Fatihah. Yang kedua, dasar-dasar keimanan. Jangan lupa. Dasar-dasar keimanan di situ juga harus kita pelajari. Coba, arkanul Islam napa? Khamsatun syahadata alla ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, dasar ini harus diketahui juga dan itu harus dikawal. Petunjuk-petunjuknya itu ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Itu Mas Fendi. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya ya tadi saya mendengar nih, untuk selain belajar membaca dan menulis Al-Quran Yai, tadi Yai juga menyebutkan bahwasanya harus belajar tentang dasar keimanan. Niku maksud Yai seperti apa Yai? Bisa bantu dijelaskan Yai? Nah, ya. Itu memang di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan ada 3 poin. Ya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran apa tadi? Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batin. Nah, untuk yang kedua, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia, selain membaca dan menulis Al-Quran, itu juga harus mengetahui di situ diberitakan tentang dasar keimanan. Dasar keimanan seperti tadi kan disebutkan bahwa inna nahnu nazzalat zikra. Al-Quran itu nazzalat zikra. Berarti dasar keimanan itu juga harus kita ketahui. Apa? Di dalam surat Muhammad ayat 19 kalau nggak salah. Di situ disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, katakanlah la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tiada yang disembah kelawan hak wujud zatnya kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik. Mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Atas dosa orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Sesungguhnya Allah itu mengetahui di mana tempat usahamu dan di mana tempat tinggal. Disitulah kalau kita memegang dasar keimanan kita. Dasar keimanan kita adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mulai Nabi Allah Adam sampai baginda Rasulullah itu tidak ada khilaf, semuanya sama. Yang dikawal, yang didakwahkan adalah kalimatul haq la ilaha illallah. Jadi umat-umat Nabi terdahulu mulai Nabi Allah Adam sampai
khatamun nabi yang ditutup oleh baginda Rasulullah. Yang dikawal itu kalimatul haq itu sama. La ilaha illallah. Nggak ada yang beda. Yang beda, yang khilaf itu adalah implementasinya di dalam kehidupan ibadah syariahnya. Kalau kali tauhidnya sama semua. Itu yang harus kita pahami kan, biar kita itu tidak kagetan melihat umat-umat terdahulu. Jangan sampai mengkultuskan langsung mereka itu semuanya kafir, yang Islam kita enggak. Karena yang dikawal oleh nabi-nabi terdahulu sampai baginda Rasulullah itu adalah kalimatul haq la ilaha illallah. Karena kita umati baginda Rasulullah, dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Matur nuwun Yai. Nah, untuk selanjutnya Yai, yang disampaikan oleh Yai tadi, bagaimana Yai untuk cara kita dapat menyempurnakan tadi, artinya mempelajari dasar-dasar keimanan dan bagaimana cara keimanan kita itu agar lebih kuat Yai. Nah, ini keren pertanyaannya. Berarti diskusi kita ini jalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini Mas Pepeng. Jadi Rasulullah sendiri itu selalu mengingatkan kepada umatnya, jaditu imanukum la ilaha illallah. Jadi kita itu selalu setiap saat itu disuruh memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Misalnya nih, kalau orang-orang ahli tarekah ya, orang-orang ahli tarekah biasanya kalau melaksanakan sholat 5 waktu, sebelumnya itu dia jadidu imanaku, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sebelum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, itu memperbaharui terus keimanannya. Makanya kalau orang ahli tarekah biasanya diawali dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu dasar yang kuat nih Yai. Baru setelah itu la ilaha illallah. Setelah itu baru berniat melaksanakan sholat. Jadi ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud, keredaanmu lah yang hambamu harap. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah cinta dan ma'rifatmu. La ilaha illallah. Setelah itu baru, setelah memperbaharui keimanannya, baru melaksanakan ibadah. Kalau sholat berarti baru melaksanakan ibadah sholat. Itu. Niku bisa untuk ibadah lain kayak kira-kira kita bisa terapkan ya dalam kehidupan lain selain untuk ibadah sholat ya? Kalau yang itu biasanya gandengnya kalau kan ini arkanul Islam khamsatun, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu Pak, wa iqamis sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu, jadidu iman, mengucapkan kalimat tauhid, kalimatul haq la ilaha illallah. Dan ini persiapan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Nah, kalau yang seperti itu insya Allah pada waktu jenengan posisi sholat tidak ada ragu-ragu itu. Karena sudah siap dengan niat yang sangat luar biasa. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Baru setelah itu niat usalli, lafadznya usalli fardal
asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati imaman lillah. Insya Allah tidak akan ada was-was di situ karena sudah diawali jadidu imanakum itu. Tapi kan kalau yang tergesa-gesa kan seperti Iya, tiba-tiba pikiran pikir pokoknya tugasnya hanya sholat di sini pikiran menggugurkan kewajiban. Iya, bismillah. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut nasihat-nasihat dari kita kayak Umam sangat bermanfaat khususnya bagi kami semua sebagai kaula muda untuk semangat memperbaiki diri sebagai Al-Quran petunjuk dalam kehidupan kita kayak ya. Terima kasih minta bantuan arahan dan bimbingannya. Terima kasih udah nasihat-nasihatnya. Baik, sedulur Krisna, terima kasih sudah bersama kami dengan kita Umam di program P3. Atas kurang dari kita mohon maaf ya Inggih. Sama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.